berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God-lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali dalam program Raise and God. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena Bapa kita di surga itu memiliki tujuan yang mulia atas kelahiran kita, atas kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Dan rahasia rencana Tuhan itu bisa kita mengerti kalau kita semakin mengenal Dia, kita mengerti kebenarannya. Oleh sebab itu, hari ini mari kita hampiri Dia dan kita renungkan kembali kebenaran firman-Nya supaya kita semakin mengerti apa rencana Tuhan atas hidup kita. Semua pergumulan, semua beban berat, masalah yang menekan jiwa kita, mari kita bawa juga kepada Dia, karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah berjanji kepada kita dan mengundang kita semuanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita, anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah mengundang kami untuk membawa semua beban berat, semua pergumulan, masalah hidup kami. Ketika kami menjadi letih lesu, ketika kami menjadi sangat tertekan, Tuhan ingin kami menghampiri Engkau dan Tuhan akan memberi kami semua kelegaan. Saat ini kami hampiri Engkau Bapa, kami serahkan semua pergumulan permasalahan hidup kami kepadamu. Kami sangat percaya ketika kami menikmati hadirat Tuhan, maka kelegaan, sukacita, damai sejahtera itu akan kami alami. Ada pertolongan, ada kekuatan yang dari Tuhan. Kami persembahkan korban syukur kami dengan keyakinan bahwa Engkau saja yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab nama-Mu saja yang layak ditinggikan Tuhan. Malam hari ini kami datang kembali mau menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan melihara hidup kami. Kami melakukan aktivitas kami Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena perkenanan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga semua menjadi baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan
jadikan hidupku berarti. Terima kasih, Kau jadikan semua baik. Haleluya. Rencana indah yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan, glory bagimu. Yesus, Kaulah segalanya. Perkenananmu yang selalu baru dalam hidup kami. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kemuliaan bagimu Tuhan, glory bagimu. Kau pusat penyembahan kami, sebab Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang luar biasa. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Puji Tuhan saudara-saudara, Dia layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan dalam hidup kita selama-lamanya. Oleh sebab itu alasan mengapa kita beribadah, mengapa kita melayani. Berbicara tentang pelayanan, seringkali ada banyak orang yang sangat sibuk sekali, bahkan tidak kenal waktu. Nah, kita akan sharing saat ini pentingnya kita punya fokus dalam hidup ini. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan kita. Karena kesibukan itu tidak selalu menjadi sesuatu yang baik kalau kita tidak fokus pada tujuan yang semestinya. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, saya minta ada yang mau bercerita ini tentang kesibukan pelayanan. Sebab teman-teman yang di sini kan semuanya sibuk pelayanan semua. Ya, silakan coba. Iya Pak, persis seperti yang Bapak bilang, ada tuh saya juga pernah tahu orang yang dia segala kegiatan yang ada di gereja, segala kesibukan dia ada Pak. Jadi orang bilang maha hadir ya Pak. Yeah. Jadi kita tuh nggak jelas gitu, dia ini sebenarnya pelayanannya dia sebenarnya fokusnya apa. Terus tujuan dia pelayanan tuh apa, jadi nggak ngerti di doa, dia datang, di ya semualah Pak, di aktivitas yang di gereja ada aja. Itu tuh, iya Pak. Itu yang Pak ya, kurang fokus ya Pak ya. Iya. Iya, mungkin di gereja terlalu banyak orang yang maha hadir ya. Seperti Tuhan yang maha hadir gitu. Itu namanya main Tuhan-Tuhanan itu. Enggak. Pelayanan itu bagus, kesibukan pelayanan artinya ketika orang mengambil tanggung jawab dalam pelayanan itu sesuatu yang bagus. Karena sebagai orang Kristen kita memang harus ambil tanggung jawab dalam pelayanan. Demikian juga kan aktivitas yang lainnya. Orang bekerja itu juga sesuatu yang bagus. Tetapi kalau kesibukan yang berlebihan juga jadi nggak bagus juga. Akibatnya ada banyak orang yang kelihatannya sibuk sekali, tetapi hasilnya tidak jelas sekali. Jadi semuanya serba nanggung.
kemampuannya, produktivitasnya serba nanggung. Tentu ini tidak diinginkan oleh Tuhan, karena Tuhan inginkan kita semuanya bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi sebenarnya bagaimana nih Pak untuk kita sebagai orang Kristen bisa fokus hidupnya itu tetap pada apa yang Tuhan mau atau tetap pada agenda Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Harusnya ini yang jadi perenungan bagi kita semua ya. Jadi kita ini jadi orang percaya bukan asal sibuk, bukan asal bekerja, bukan asal melayani, tetapi kita tahu bahwa kita melayani karena sesuai dengan rancangan Tuhan atas hidup kita. Nah, kalau kita melakukan semua aktivitas sesuai dengan rancangan Tuhan, harusnya bertumbuh, mestinya bertumbuh, pasti bertumbuh. Karena kita berproses sebagaimana Tuhan rancang atas hidup kita. Nah, kalau tidak, maka apapun yang kita kerjakan kelihatannya hasilnya memang nggak maksimal. Kita bisa lihat sebuah kisah, beberapa hal ya, walaupun ini agak panjang, tapi setidaknya kita dapat gambaran. Kalau kita membaca Lukas pasal 9, itu mulai dari ayat 37, nanti kita akan pelajari sampai ayat 56, ada beberapa prinsip yang kita bisa pahami, dan itu menjadi peringatan bagi kita supaya kita bisa fokus pada agendanya Tuhan, pada rencananya Tuhan ketika kita melayani, ketika kita menjalani hidup, ketika kita bekerja. Yang pertama, jangan terjebak dengan perayaan keberhasilan. Ketika kita berhasil, biasanya kan senang sekali. Tetapi ketika kita begitu senang, begitu gembira, kadang-kadang kegembiraannya itu, perayaannya itu berlebihan dan terlalu lama. Jadi ini dikisahkan kan, kalau kita lihat di Lukas pasal 9 ini, para murid melihat bagaimana Yesus dimuliakan. Setelah itu, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Anak yang sakit akibat kuasa roh jahat itu akhirnya ketika dibawa kepada Yesus, Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan anak itu di ayat yang 37 sampai 43. Tetapi kemudian di ayat 43b dan 44, Yesus mengingatkan para murid seperti ini. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Jadi sepertinya ketika murid-murid begitu gembira karena anak itu alami kebebasan, banyak orang akhirnya heran, kagum dengan apa yang terjadi, dengan yang dilakukan Yesus. Para murid kan merasa ikut gembira juga. Sebab biasanya kalau bosnya itu melakukan sesuatu yang luar biasa, orang-orang di sekitarnya merasa luar biasa juga kan, ikut gembira juga, karena bagian dari tim. Sangat senang sekali. Dalam keadaan seperti itu, Yesus langsung mengingatkan bahwa anak manusia harus diserahkan. Berarti, ingat loh, tujuan kita bukan ini. Tujuan kita berjalan sampai di tempat ini bukan ini. Ada tujuan yang lain, di mana anak manusia harus diserahkan. Berarti ini waktu di mana kita harus berjalan lebih jauh lagi masuk Yerusalem. Itu waktu di mana aku akan mempersembahkan diriku bagi penebusan umat manusia. Yesus mengarahkan para murid fokus. Ini loh agendanya. Jadi dalam perjalanan ikut Tuhan itu kan memang banyak prestasi, ada banyak berkat, ada banyak hal yang kadang-kadang kita terheran-heran dengan yang dilakukan Tuhan. Tetapi kegembiraan kita tidak boleh berlebihan sehingga kita lupa akan tujuan yang sesungguhnya. Mengapa Tuhan memberkati kita? Mengapa Tuhan menolong kita? Mengapa Tuhan membawa kita pada tahap di mana kita berada saat ini? Jadi perayaan yang berlebihan, perayaan keberhasilan kadang-kadang menjebak orang. Sepertinya seumur hidup dia bisa merayakan itu. Padahal itu bukan tujuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, ketika kita mengalami yang namanya mujizat,
kita mengalami pertolongan Tuhan, kita sakit disembuhkan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan mempromosikan pekerjaan kita. Usaha yang kita rintis akhirnya dibawa Tuhan naik dan akhirnya berhasil, sukses. Ingat, itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Bergembiralah ketika diberkati Tuhan, bergembiralah ketika Tuhan menolong kita, tetapi jangan terjebak dengan suasana kegembiraan. Kita lupa bahwa titik akhir perjalanan hidup kita bukan di situ. Itu hanya proses perjalanan hidup. Tuhan ingin kita nggak susah terus kan, ada waktunya Tuhan kita beri kesempatan supaya kita nikmati hidup ini. Bersukacita benar, tetapi ingat, itu bukan tujuannya. Ada proses, ada tujuan lain yang Tuhan inginkan kita alami. Kemudian yang kedua, jangan terjebak juga dengan ambisi untuk mencapai kebesaran pribadi yang kadang-kadang nggak masuk akal dan berlebihan. Ini yang terjadi dengan para murid. Di ayat yang ke-46 sampai 48 saya bacakan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Jadi biasanya kalau bos lakukan sesuatu yang luar biasa, mulai orang berebut, ini orang-orang sekitarnya dapat posisi yang paling besar. Yesus dimuliakan, kemudian mengusir roh jahat. Yesus dalam perjalanannya melakukan banyak mukjizat keajaiban, membuat para murid akhirnya mulai berpikir, siapa ya yang bisa dipercaya Yesus, menjadi orang yang paling bisa dipercaya Yesus. Lalu siapa yang punya andil terbesar sebagai anggota tim pelayanannya Yesus. Mereka punya ambisi untuk bisa tampil menjadi orang yang lebih baik dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, dapat posisi yang lebih tinggi dari orang lain, lebih populer dari orang lain. Ambisi yang seperti ini membuat orang kehilangan fokus pada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, mungkin pelayanan kita saat ini kelihatannya kecil. Mungkin pelayanan kita tidak dikenal oleh banyak orang. Sebenarnya tidak perlu kecil hati. Masalah utamanya bukan apakah yang kita layani banyak jumlah orang yang datang atau dikenal orang atau nama kita dikenal oleh banyak orang. Bukan itu yang paling utama. Apakah kalau saat ini kita melayani Tuhan, kita sedang melakukan apa yang memang Tuhan rancang, Tuhan agendakan dalam hidup kita. Apakah itu sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pelayanan itu membuat kita jadi bisa fokus. Memang ini panggilan hidupku. Memang aku dipanggil pelayanan untuk lakukan ini. Jadi bukan soal berapa banyak yang kita layani. Bukan apakah kita jadi orang yang terkenal. Tidak. Sebab kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus, nggak semuanya terkenal tuh. Nggak semuanya yang dilayani begitu banyak orang. Tidak. Bahkan kalau kita mempelajari Alkitab, di kitab Wahyu misalnya, tentang gereja-gereja, tentang jemaat-jemaat yang ada itu. Tidak semua jemaat, tidak semua gereja itu gereja yang besar. Bahkan yang dipuji Tuhan itu jemaat yang kecil, jemaat yang secara ekonomi juga lemah. Bukan jemaat yang kuat dalam ukuran manusia, tetapi ternyata justru dipuji oleh Tuhan, sangat dikenal oleh Tuhan. Jadi agenda Tuhan lebih penting daripada popularitas, daripada kita melayani di gereja besar atau kecil. Kita melayani jumlah yang datang banyak atau sedikit. Lebih penting apakah saya sedang melakukan agendanya Tuhan untuk saya, sesuai dengan
apa yang Tuhan rancang untuk saya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa saat ini pelayanannya kecil, nggak perlu kecil hati. Kalau tetap melakukan kehendak Tuhan sesuai agenda Tuhan, saudara lebih dikenal oleh Tuhan daripada yang pelayanannya besar tetapi sebenarnya sedang memenuhi ambisinya sendiri. Yang ketiga, jangan terjebak dengan keinginan untuk menjadi spektakuler. Coba kita perhatikan ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Saudara-saudara, murid-murid disuruh Yesus mempersiapkan segala sesuatu karena harus segera masuk Yerusalem. Berarti itu sebuah persiapan untuk menyerahkan diri sebagai korban penebusan dosa. Yang ditemui orang Samaria itu menolak untuk menolong, untuk membantu. Dan mereka berpikirnya, udah ini kalau sudah menolak Yesus Kristus, berarti ini bisa kualat ini. Ini biasa. Kalau gitu gimana guru? Kita minta saja api turun dari langit untuk membinasakan orang ini. Supaya tidak main-main dengan guru ini. Tidak main-main dengan kita. Dorongan untuk kelihatan spektakuler kan dalam pelayanan. Betapa banyak orang melayani supaya kelihatan spektakuler, tetapi dengan kebohongan-kebohongan, dengan kepalsuan-kepalsuan, dengan sesuatu yang dikemas demikian rupa, sehingga itu sebuah kebohongan. Saya pernah membaca sebuah kisah bagaimana seorang pengkhotbah KKR di Amerika, sepertinya dia bisa mengerti betul masalah orang-orang yang datang. Dan dia berkata, misalnya ibu yang ada di tengah berbaju hijau sedang punya pergumulan ini, sakitnya seperti ini, percaya ibu bisa sembuh. Tapi setelah itu ternyata terbongkar bahwa anggota timnya itu memang sudah tanya dulu ke dia. Dan bisa berbicara kan dari jarak jauh gitu dengan alat begitu, ibu yang warna bajunya hijau ini sakitnya ini. Sepertinya hamba Tuhan itu tahu. Padahal dikasih tahu oleh timnya. Supaya kelihatan spektakuler bahwa dia bisa mengerti masalah orang-orang yang ada yang datang pada masa itu. Belum lagi terbongkar juga kasus-kasus bagaimana mujizat yang palsu, kesembuhan yang palsu. Saudara-saudara, tidak harus seperti itu. Puji Tuhan kalau Tuhan memakai kita berdoa untuk orang sakit, orangnya sembuh. Tapi puji Tuhan juga ketika kita berdoa untuk orang sakit, ternyata tidak berapa lama orang itu mati, dipanggil Tuhan. Sebab mungkin kedaulatan Tuhan, Tuhan memang sudah menetapkan orang yang sakit itu batas waktu dia untuk hidup di dunia ini. Pelayanan kita, apakah sia-sia? Tidak. Kita melakukan bagian kita dan mungkin mempersiapkan orang itu. Sehingga kematiannya adalah kematian yang benar-benar bagi dia itu siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Kita mendoakan masalah orang, ternyata tidak, sepertinya belum dijawab oleh Tuhan. Apakah gagal? Tidak. Tetapi kadangkala kita mendoakan masalah orang dan tidak berapa lama ada jalan keluar. Puji Tuhan. Tuhanlah yang punya kedaulatan. Apakah akan menyatakan kuasanya, memberi pertolongan seperti yang dimohonkan oleh orang yang kita layani, yang kita mohonkan di hadapannya, atau mungkin Tuhan punya agenda yang lain. Kalau tidak dijawab Tuhan,
maka harusnya kita mulai merenung, mulai bertanya di hati kita kepada Tuhan. Sebenarnya apa agenda Tuhan? Mengapa aku sakit? Mengapa aku punya masalah? Mengapa aku punya tantangan seperti ini? Termasuk kita yang melayani, harusnya juga selalu tanya Tuhan. Kalau saya khotbah di sebuah tempat, kalau saya melayani seseorang, apa agenda Tuhan melalui saya, melalui pelayanan ini? Bukan mau-mau kita sendiri. Kalau ternyata kelihatannya biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang penting apakah kita melayani sepenuh hati untuk Tuhan atau tidak. Apakah kita punya motivasi benar di hadapan Tuhan atau tidak. Sebab keajaiban itu kan milik Tuhan. Bukan kita yang melakukannya. Tuhan bisa memakai siapa saja melakukan keajaibannya, termasuk yang spektakuler. Tetapi itu hak Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Bukan kita yang mengemas supaya kelihatan spektakuler. Kalau seperti itu, berarti kita sedang memakai pelayanan untuk menjadikan diri kita pusat pelayanan. Menjadikan diri kita yang paling utama, bukan Tuhan yang kita layani. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dan percaya tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukannya dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu telah memanggil kami untuk menjadi bagian dari suatu pelayanan. Bapa, ampuni kalau kami kadang-kadang terlalu membanding-bandingkan dan merasa kami tidak bisa dipakai Tuhan. Atau Tuhan tidak sungguh-sungguh memakai kami karena pelayanan kami dilihat orang dalam ukuran manusia terlalu kecil, terlalu sederhana. Sementara kami mendengar dan melihat begitu banyak orang dipakai Tuhan secara luar biasa, begitu besar, begitu banyak, begitu terkenal. Dan kami berpikir hanya mereka yang Tuhan pakai dan kami tidak dipakai Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini kiranya memerdekakan kami dari keyakinan yang salah seperti itu. Ajar kami untuk selalu mengerti jalan-jalan-Mu. Ajar kami untuk mengenali kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kemana Tuhan sedang mengarahkan hidup kami. Sehingga semua keputusan, semua pilihan, semua pekerjaan, semua pelayanan kami kerjakan seiring, seturut dengan maunya Tuhan, seturut dengan kehendaknya Tuhan, seturut dengan agendanya Tuhan. Soal hasil kami percaya kalau kami seturut dengan kehendak Tuhan, ada situasi dan kondisi di mana Tuhan akan menyatakan pembelaanmu, pertolonganmu. Bahkan ada waktu-waktu tertentu Tuhan akan menyatakan keajaiban dan mujizat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Karena kami sangat percaya di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan bekerja, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, terutama di pelosok-pelosok, di gereja-gereja yang kecil, gereja-gereja yang sederhana, pelayanan yang sederhana, yang tidak dilihat, yang tidak dikenal oleh banyak orang. Kuatkan hati mereka, dan biarlah mereka bisa melihat tangan Tuhan yang menuntun mereka. Mereka melakukan sesuatu yang bernilai, sama dengan orang-orang yang dikenal pelayanannya. Bagi hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melakukan pelayanan-pelayanan yang besar, biarlah selalu ingat bahwa pelayanannya bukan agendanya sendiri. Pelayanannya bukan sekedar memuaskan ambisi pribadi, tetapi pelayanannya adalah pelayanannya Tuhan. Sudah seharusnya mereka selalu menyelaraskan semua pelayanannya sesuai dengan agenda dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Tuhan juga arahkan bangsa dan negara ini sesuai dengan agenda-Mu Tuhan. Situasi apapun yang terjadi, resesi dunia yang sedang melanda, kondisi apapun yang sedang terjadi, tapi biarlah itu menjadi kesempatan di mana bangsa kami semakin menuju pada penggenapan rencana Tuhan. Bangsa yang diberkati Tuhan,
bangsa yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Situasi dan kondisi apapun, tetap melayani Tuhan. Fokus apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang memuaskan penglihatan, pendengaran, dan ambisi pribadi kita. Kalau saudara-saudara memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan kami, saudara semua ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu.